Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Al Ayubi Channel. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini kita akan menyimak video lanjutan yang kemarin ya. Bagaimana Kak Natalia Iriani ini berusaha dikristenkan lagi oleh dua orang Kristen, tapi gagal karena Kak Natalia Iriani ini lebih menguasai Bible dibandingkan dua Kristen yang mempengaruhi Kak Natalia Iriani ini, teman-teman. Ya, kita langsung saja simak video lengkapnya. Pak Pong. Ya, siap. Makanya Mantap, di awal itu kan aku bilang ajaran Nabi Musa dengan ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Muhammad itu sama. Sementara ajaran Paulus dan ajaran bapak-bapak pendeta di dalam gereja berbeda dengan pengajaran Musa, berbeda dengan pengajaran Yesus. Itu fakta. Itu yang mau saya elaborasi, Romo, dengan Mbak Natalia tadi. Pengajarannya Musa, Yesus dan Muhammad itu sama. Nah, saya mau elaborasi samanya di mana, bedanya di mana. Itu makanya saya mulai dari Musa, karena Allah itu sejak dari Adam sampai Abraham, Allah tidak pernah menyatakan dirinya, tidak pernah belum pernah menyatakan dirinya secara langsung ya. Nanti pada saat Musa baru menampakkan dirinya melalui semak-semak di dalam duri api. Nah, apakah Allah itu yang disembah oleh umat Islam atau berbeda? Makanya Allah Subhanahu wa taala tadi yang saya tanyakan kepada Mata. Pak Nois, bentar Pak Nois, ada mainan-mainan musik atau TV atau apa itu Pak Nois, Pak? Nah, Nois ya. Pak, jangan Nois Pak, kasihan yang di YouTube Pak. Nah, gimana nih Romo? Dia masih ngeyel ini dia. Dia masih ngeyel ini. Enggak mau. Silakan. Ngahalu dia. Ya, jadi begini loh, jangan berpikiran bahwasanya umat Islam itu berusaha menyamakan antara Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Islam. Jangan ke situ. Kritisi dulu itu. Bentar, jangan dipotong. Kritisi dulu kitabnya orang Kristen. Siapa yang berusaha menyamakan? Orang Kristen yang berusaha menyamakan. Oke, lanjut, Romo. Ya udah Pak, yang nganteng aja Pak, nyembah Zeus Pak, yang nganteng Pak. Zeus. Artinya begini, di Mbak Natalia. artinya begini loh, Pak Pong, di Kejadian 1 nomor 1 itu kan kalau merujuk kepada bahasa aslinya apa yang tertulis di situ? Salam. Apa Kejadian 1 nomor 1 itu? Ngerti nggak? Bereshit bara Elohim. Betul toh? Elohim toh? Betul kan? Elohim kan bahasa aslinya kan? Bereshit bara Elohim. Kenapa orang Kristen Indonesia menerjemahkan menjadi Allah? Konsisten nggak orang Kristen di Indonesia ini? Seharusnya kalau mau konsisten tulis Elohim, jangan tulis nama Allah. Begitu. Itu saya pernah itu, Romo. Maaf ya saya potong. Saya pernah dengar perdebatan antara aliran dalam Kristen yang mau menggunakan yang pro Yahweh. Mereka mau menghilangkan kata Allah dari Alkitab, tetapi gereja Ortodoks dan Katolik karena ada mereka punya akar ada di Timur Tengah dalam Alkitab yang saya dengar ya, saya tidak ini cuma saya dengar saja. Kristen Ortodoks di Timur Tengah sudah menggunakan kata Allah di dalam Alkitab mereka, katanya begitu. Saya tidak tahu bahasa Arab, jadi tak betul. Bible berbahasa Arab itu baru ditulis 867 Masehi, artinya di abad ke-9. Sementara Islam itu di abad ke-7. Di situ saja sudah ngaco. Itu berbeda kalau informasi itu berbeda dengan informasi yang saya dengar. Kalau menurut penjelasan itu data yang bicara. Coba kau cari. Artinya saya tidak permasalahkan Romo juga. Artinya kan berbeda saja, bukan berarti saya yang benar, Romo yang salah. Artinya begini Pak Pong, memang diakui atau tidak, orang-orang Kristen di Indonesia termasuk pembesar-pembesar LAI ini nggak konsisten, pelintat-pelintut. Kenapa? Yang seharusnya Elohim dirubah menjadi Allah, yang seharusnya Theos dirubah menjadi Allah.
Itu nggak konsisten namanya. Makanya ada pendeta senior sampai mengatakan orang Kristen itu justru menjadikan Tuhannya seperti siluman katanya. Betul itu, memang Tuhannya umat Kristen seperti siluman. Kenapa? Nama Tuhannya berubah-ubah. Ada Elohim, ada YHWH, ada Yesus, ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, ada Kurios, ada Theos. Jadi kalau ada pendeta senior mengatakan Tuhannya umat Kristen seperti siluman, itu jangan marah Saya kan tidak ya. akan tersinggung. Silakan. Ya iya kan, karena memang fakta itu. Saya belajar ini. Memang fakta seperti itu. Ada Tuhan huruf besar semua, ada Tuhan T-nya saja yang huruf besar, ada Allah huruf besar semua, ada Ya, Allah ini A-nya saja yang besar. tadi Gitu. yang tadi Romo narasikan, aku Maaf, udah tadi Romo. nge-mute berarti ya. Mbak, Ini- saya tanggapi Romo dulu, Mbak. Maaf, Mbak Natalia ya. Saya Iya, tanggapi Romo sedikit bentar. dulu. Ini juga yang dari Romo tadi kok. Tadi ini sama datanya. Cuma tadi kan Romo kan nggak open cam. Ini aku tunjukin data. Oke, kalau Narasinya gitu. sama. Iya. Aku cuma tunjukin data. Jadi benar ya, ini sumbernya dari Biblia Arabica. Ini punya kekristenan sendiri. Kita lihat Kristen Arab, sebenarnya mereka pertama kali menerjemahkan Bible mereka ke dalam bahasa Arab itu kapan? Nah, jadi Romo itu ngomong bukan sekedar ngeklaim ngomong kosong ya, tapi ada datanya. Nih bisa dilihat. Nih. Alkitab Arab. Ntar aku gedein. Tak lama setelah perluasan kekuasaan Muslim pada abad ke-7 dan ke-8 di Masehi, orang Kristen Yahudi dan Samaria yang tinggal di dunia Muslim mulai menerjemahkan teks-teks suci mereka Alkitab Ibrani, Perjanjian Abad keberapa? Baru. Setelah abad ke-8, Ini kan setelah. kejayaan Muslim kan abad ke-7 sampai ke-8. Nah, setelah itu baru orang-orang Kristen Yahudi Samaria yang tinggal di dunia Muslim mulai menerjemahkan teks-teks suci mereka Alkitab Ibrani. Ya. Jadi setelah kekuasaan Muslim. Nah, kalau setelah kekuasaan Muslim berarti sudah otomatis. Muslim setelah ada duluan, Al-Quran telah ada duluan, berarti sudah ada nama Allah di dalam Al-Quran. Baru orang-orang Kristen menerjemahkan Bible mereka pertama kalinya ke dalam bahasa Arab pada abad ke-8. Selesai, Pak. Silakan. Ini datanya. Ya. Ya, muncul pertanyaan saya seperti ini, Mbak. Maaf kalau saya agak kritis ya. Tidak apa-apa, Romo ya. Romo. Nggak apa-apa, lanjut aja. Iya. Terima kasih. Jika seandainya apa ini kitab saya cuma belajar berlogika ini karena saya belajar dari Mbak Natalia berlogika ini. Jika seandainya kitab orang Kristen Arab mengubah kata Allah di dalam Bible mereka menjadi Adonai, itu berarti nanti Allah yang disembah oleh Kristen Aduh, Arab musiknya dengan Pak, noise-nya Pak. Noise Kita ya? live kan di YouTube loh Pak. Tetap kena klaim Pak YouTube loh Pak. Ini live Musiknya matiin YouTube, dulu jangan aja. matikan. iya. Ya lanjut Pak. Ya, karena Adonai kan dari kitab Yudaisme, dari agama Yahudi. Kalau dikembalikan ke bahasa, kalau orang Arab kembalikan kata Allah di dalam Alkitab mereka, karena akarnya dari Yudaisme, Adonai itu, apakah tidak ini nanti semakin mengindikasi nanti konsekuensinya Allah Subhanahu wa taala itu sudah berbeda dengan Adonai. Begitu Mbak Natalia. Ngomong apa toh? Aku nggak dapat poinnya aku. Dia bilang gini loh Romo, kalau dapat misalnya ya? Bible-nya itu dirubah, Bible Arab itu Iya. dirubah, itu nanti apa tidak membuat berarti memang perbedaan. Iya ya. Menurut dia konsekuensinya apakah tidak terlihat bahwa berbeda Tuhan yang disembah di Perjanjian Lama dan juga Tuhannya orang Islam. Seperti itu kan maksudnya begitu kan? Begitu ya. Nah, Karena kan maksud dia begitu, Adonai Romo. ini Tuhannya Yahudi. YHWH yang mereka tidak berani sebut Yahweh, akhirnya mereka sebut Adonai. Karena maha suci kan dalam pandangan Yahudi, makanya mereka tidak berani sebut Iya. YHWH. Sebenarnya Pak, ini saya jawab ya. Sebenarnya Pak, jawaban ini yang mau saya jawabkan, ini sebenarnya udah dijawab sama Romo tadi di awal-awal sudah dijawab Pak, bahwa kami Islam itu tidak pernah menyamakan Tuhan yang disembah para nabi kami dengan di kitab manapun. Kami tidak pernah menyamakan Tuhan yang kami sembah dengan Tuhan yang tertera di kitab suci manapun Pak. Ya Pak ya. Karena di dalam Lalu Al-Quran kalau- itu semua lengkap, sempurna. Semua nabi itu menyembah Allah, tidak ada perbedaan dulu nyembah Allah terus tiba-tiba nyembah manusia yang namanya siapa gitu, nggak ada. Jadi kami nggak pernah menyamakan, justru kalian yang menyamakan. Bahkan kalian itu sampai tega-teganya ngambil nama sesembahan yang ada di dalam Tidak masalah, Al-Quran, Mbak, tidak nama masalah. sesembahan Saya- orang iya, Islam. iya. Loh, masalah buat saya masalah. Sampai-sampai kalian itu rela-relanya ya, kalian itu ngambil dengan teganya, kalian tuh ngambil nama sesembahan orang Islam yang ada di Al-Quran, kalian ambil untuk menerjemahkan kitab suci kalian. Itu kalian yang menyamakan, bukan kami.
Paham, Pak. Nanti saya Kalian marahin yang lah, menyamakan. kenapa tidak pakai Adonai Nah, dengan marahin Prius Pak, itu? marahin Pak. Kami nggak butuh menyamanyamakan Pak. Kami nggak butuh menyamanyamakan. Ya Pak ya. Iya, paham. Nah, kalau begitu Adonai tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal Adonai ini yang disembah oleh Musa. Adonai inilah yang menampakkan diri pertama kali kepada Musa melalui semak belukar di padang gurun saat dia lari dari Mesir. Lalu Allah Subhanahu wa taala ini bagaimana loh? Pak, Kalau bukan Bapak kembali Allah, kalau lagi. bukan Adonai. Ya, Bapak kembali lagi. Di sini Bapak yang menjadi pedoman Bapak ini perjanjian lama atau Al-Qur'an atau perjanjian baru yang Paulus ajarkan tadi. Ternyata konsep ketuhanan maupun pemujaan kepada Zeus. Bapak pilih yang mana? Pedoman Bapak yang mana ini? Silakan. Pilih dulu pedomannya yang mana. Saya pilih Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub yang yang menampakkan diri kepada Musa. Namanya siapa? Nama Itu. Tuhannya siapa? Nama Tuhannya siapa? Yahweh. Yahweh. Ya Yahweh. sudah, silakan jadi penyembah Yahweh. Jangan jadi penyembah Yesus. Selesai. Kami nggak maksa. Kamu nggak mau nyembah Allah nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kan rujukannya Anda itu katanya Yesus. Yahweh atau Allah Subhanahu wa taala sama ke tidak? Ini yang saya mau Saya tidak pernah menyamakan. Saya tidak pernah menyamakan. Kamu mau kejar sampai main thread juga nggak? Saya nggak pernah menyamakan. Saya nggak pernah menyamakan. Pedoman hidup saya itu Al-Quran. Lah, Di saat Allah memperkenalkan kalau begitu- sesungguhnya aku ini Allah, sembahlah aku. Di situ Tuhan saya Allah. Dan di dalam Al-Quran Allah memperkenalkan para nabi, mereka semua menyembah Allah. Ya sudah, di situ saya tahu. Oh, ternyata para nabi menyembah Allah. Tuhan itu namanya Allah, bukan yang lain. Saya tidak butuh menyamakan Tuhan saya dengan bukan Tuhan yang Adonai, lain. bukan Yahweh. Begitu. Tuhan saya Allah. Tuhan Iya, saya iya, Allah bukan Yahweh, Subhanahu wa bukan. taala. Selesai ya masalahnya ya. Bukan Yahweh. Kita clearkan di situ. Ya, Jadi begini, Pak Tuhan Pong. saya, Tuhan saya menyembah Allah. Tuhan Allah Subhanahu wa taala, bukan Yahweh begitu. Pak Pong, dengerin dulu. Iya, ya, Romo. Sudah dikatakan dari awal-awal, saya bilang, Kak Natali sudah bilang, tidak ada satupun umat Islam yang mau atau berusaha menyamanyamakan antara YHWH dengan Allah. Nah, adapun yang oke. menyamanyamakan itu adalah Rabi Yahudi. Siapa namanya? Oke. Rabi Sa'diagon. Menerjemahkan nama Allah menjadi YHWH. Nama Allah itu diterjemahkan menjadi YHWH oleh Rabi Yahudi. Bukan umat Islam menerjemahkan YHWH menjadi Allah. Bukan. Artinya umat Islam itu kokoh dengan Al-Quran. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Lalu kemudian qul huwa Allahu ahad. Jelas pondasi Islam itu. Gitu. Jelas, Maaf ya. Pak, jelas. Ketar. Justru yang saya pertanyakan ke Bapak, kalau Bapak pondasinya Bapak ini perjanjian lama ya, yang adanya Musa, Abraham dan tadi Bapak ngeklaim nama Tuhan mereka itu Yahweh, ya sudah silakanlah Bapak sembah Yahweh, kami nggak rugi. Silakan sembah Yahweh. Berarti jangan nyembah lagi yang namanya Yesus itu jangan, karena Musa, Abraham nggak pernah nyembah Yesus manusia. itu yang Yahweh, namanya Yesus. Mbak. Dalam iman kami orang Nabi Kristen Musa, itu, Abraham tidak Yesus pernah itu menyembah. Yahweh. Silakan tunjukkan ayatnya di mana Nabi Musa, Nabi Abraham menyembah manusia yang bernama Yesus. Silakan tunjukkan datanya. Kalau ada nggak ada data, Bapak bohong. Iya. Ya, Simpel tidak kan, lah, enak tidak kan ada. diskusi sama Tidak. saya. Ada datanya nggak? Ada datanya nggak? Tidak. Nggak ada. Ya udah, Tidak ada. Bapak bohong. Clear, Bapak bohong. Ya, selesai. Selesai. Kan nggak ada data kan? Ya udah, berarti Bapak bohong kalau nggak ada data. Selesai. Nah, ini poinnya. Poinnya sudah dapat kita nih. Tuhannya Musa menurut Pak Pong adalah YHWH. Ya. Berarti kesimpulannya atau konsekuensinya adalah Tuhannya Yesus juga YHWH. Sementara Tuhannya umat Kristen, anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Jadi berbeda sesembahan antara umat Kristen dengan Tuhannya Yesus berbeda. Beda jauh, beda level. Maaf sekali. Dalam iman kami itu Yesus Kristus itu inkarnasi dari Dalam iman. Yahweh. Dalam Ya, Bible dalam itu iman kami. datanya di mana? Datanya di mana Nabi Musa menyembah manusia yang namanya Yesus? Nggak ada kan? Berarti Bapak ngibul. Selesai Betul, masalah. Iman sayang dong, Mbak. Iya kan, Nggak iman kan masalah. nggak ada data kan? Iya. Karena Ya iman udah. itu memangnya iman harus ada data. Iya dong. Iman harus ada data. Kalau iman nggak ada data itu cuma omong kosong, cuma tipu-tipu, cuma ngibul. Iya. Iya. Cuma ngibul. Heeh. Aduh, Ngibul. ini kalau Selesai. begitu kita Pak diskusi Pong gimana sudah- kalau begitu kalau menurut Ya, Pak Pong ini sudah siap. Kalau sudah siap ikuti saya, Pak Pong. Iya. Shema Mau login sekarang? Israel. Shema Israel. Iya. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Itu. Saya sudah bersyahadat ini. Masih Ya berisik udah deh kan? Pak. Ya udah Wih, Pak. Berarti sekarang Tuhan Bapak siapa nih? Sekarang Tuhan Bapak siapa nih Pak namanya Pak? Namanya Yahweh. Oke, berarti udah bukan Yesus ya. Udah selesai dia Yesus? sudah tobat, sudah nggak. Oh, masih Yesus. Oh, Masih masih. Yesus. Oh, berarti banyak ada Yesus, ada Yahweh gitu.
Oh iya. Yesus adalah Yahweh, Mbak. Itu kan ngarang lagi kan, jangan bohongin saya. Saya nggak suka dibohongin, Pak. Nggak suka saya Bentar, dibohongin, Pak. Igin, Selesai. Igin. Ini semakin menarik ini. Masa saya mau tega bohongin Iya, Mbak iya. Natalia? Iya. Iya, Yesus adalah Yahweh. Itu imanmu, nggak apa-apa. Saya tidak akan membantah. Itu Cuma hakmu yang kok. saya maksud, imanku. Iya, Yesus adalah Yahweh. Yang saya tanya, Yahweh anak Maria bukan? Berinkarnasi menjadi Yesus di dalam Berinkarnasi kandungan menjadi Maria. Yesus. Baik. Jadi Yahweh itu masuk ke dalam perut Bunda Maria, gitu maksudnya. Betul. Nah, berarti Yahweh ini Tuhannya Nabi Musa ini pernah dikandung oleh Bunda Maria. Nanti terpisah-pisah lagi nih kalau begini. Iya. Tidak bisa Bapak yang lagi. bikin ruwet kok. Yang bikin ruwet kan Bapak. Romo, arahi saya ke sana terus. Nanti saya terpojok lagi diketawain Mbak Natalia. Enggak, saya enggak mau mojokin Bapak. Saya cuma ingin menguji iman Bapak gitu loh. Kata Bapak, Yesus adalah Yahweh. Apakah Yahweh anak Maria? Kata Bapak, Yahweh masuk ke dalam perut Bunda Maria. Artinya kan Yahweh pernah dikandung Bunda Maria, betul toh? Isinya ya. Iya katanya. Iya, artinya Tuhannya Nabi Musa pernah dikandung oleh Bunda Maria. Nah, setelah lahir, jadi siapa itu Yahweh? Setelah dilahirkan oleh Bunda Maria, Yahweh yang dikandung oleh Bunda Maria ini jadi siapa? Jadi Yesus. Nah, jadi Yesus. Jadi Yesus. Jadi Yesus. Jadi Tuhannya Bunda Maria berubah menjadi Yesus. Betul? Betul? Kok berubah? Aduh. Kan sudah berubah jadi Yesus toh setelah lahir toh. Wah. Gini loh, Pak Pong, yang ingin saya tanya adalah apakah Bunda Maria menyembah Yesus? Iya. Dia menyembah Jawab. Yesus. Mana Kalau itu datanya ada Bunda Maria menyembah Yesus? Tunggu ya. Mana datanya Bunda Maria menyembah Yesus? Ada tidak? Di mana datanya Bunda Maria menyembah Yesus? Tunggu, saya lupa ayatnya di mana. Nah, lupa ayatnya karena memang nggak ada di dalam Bible. Kapan Bunda Maria Karena nyembah? memang nggak ada. Nggak ada, Bang Andreas, nggak ada. Nggak ada ceritanya ibunya menyembah anak itu nggak ada. Artinya begini yang ingin saya katakan adalah kalau ibunya Yesus, orang yang paling tahu tentang Yesus, orang yang mengandung Yesus, melahirkan Yesus, merawat Yesus saja tidak menyembah Yesus. Lalu kenapa pendeta-pendeta Indonesia ini mengajarkan untuk menyembah Yesus? Masuk. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Masuk. Artinya apa? Menyala abangku Romo. Artinya apa? Mohon maaf ya, saya harus berkata jujur. Umat Kristen yang menyembah Yesus ini sebetulnya tidak punya pondasi sama sekali. Kenapa? Karena ibunya saja tidak menyembah Yesus. Kok kalian merasa lebih tahu, lebih pintar daripada Bunda Maria? Siapa kalian? Nah itu, masuk Pak Eko? Masuk Pak Eko. Masuk. Menyala Pak Romo. Saya mau beranalogi sedikit Romo, izin masuk lagi. Seandainya memang Yesus itu Tuhan pada zaman itu, kira-kira tiap hari di rumahnya Bunda Maria itu berapa orang ya? Capek lah mamanya itu bikin kopi kan, datang mau menyembah, penuh parkiran, parkiran pasti penuh. Benar lah Bang? Saya juga bayangkan. Iya, coba dibayangkan. Iya. Tiap hari orang datang menyembah kan, penuh lah itu kan. Mamanya ini aduh tiap hari kopi Toraja berapa harus dibikin. Yang cair itu tukang bakso, tukang parkir. Kalau gini loh, seandainya nih ya, seandainya ada data Bunda Maria menyembah Yesus, nah ini gabrul jadinya. Jadi begini nantinya. Wahai anakku, Tuhanku. Wahai Tuhanku, engkau anakku. Nah kan repot kan? Repot. Repot. Repot dong. Masa Tuhanku adalah anakku yang gimana? Anakku adalah Tuhanku, ya repot itu. Jadi gini, saya bayangkan gitu ya, pas digendong, kalau besar jadi Tuhan lah ya, baik-baik jadi Tuhan. Jangan gitu lah. Kita lihat yang tertulis aja lah, jangan gitu lah. Nah, sekarang gini, masa kan ada datanya yang menyusui kan? Iya, saya juga Iya, dia menyusui, tapi kan nggak ada yang itu. Tidak masalah, pemahaman kita kan berbeda. Iya. Jadi yang saya ketawakan itu Iya. tidak
Kalau bagi Nggak saya itu masuk bukan. itu nggak bakal masuk. Saya yakin ya, produser film di seluruh Indonesia tidak akan mau mengangkat judul anakku adalah Tuhanku. Nggak mungkin itu produser. Ini tahu ay. Jadi memang di luar akal, Pung, Abe. Di luar akal itu nalar itu. Mau diputar kemana aja. Makanya kalau membahas Di luar masalah itu, akal, di luar akal Bang Palopo, tapi macam saya bisa pahami, saya paham. Cuma tidak tahu jelaskan karena di luar akal. Tapi saya paham. iya, karena doktrin sudah masuk, bosku. Nah, makanya di dalam pemahaman Islam, ketika kita beriman itu akal dulu. Makanya surah yang pertama turun Iqra. Tidak, kalau kami itu, Bang Palopo minta maaf ya. Iya. Sudah saya jelaskan kemarin, iman kami itu didasarkan pada peristiwa data faktanya ada, baru itu dilandaskan ke situ. Seperti tadi, saya tahu bahwa betul kejadian Allah menampakkan diri kepada saya jangan bahasakan ini ya supaya jangan rancu Ya. untuk pemahaman Islam Kristen. Adonai menampakkan diri kepada Musa untuk menyelamatkan umatnya dari Israel. Dari situ sudah dari sana yang ini. Cuma Tidak di bisa. ujung-ujungnya nanti kenapa Paulus ini pergi minta kali 5.000 slotnya di Zeus, saya tidak mengerti. Ya, Tapi- saya potong dulu. Di perjanjian lama, kalau manusia melihat Tuhan, mati manusianya, betul nggak? Mbak Latia, ada nggak datanya itu? Iya, betul. Iya kan? Nah, di perjanjian baru, Tuhan lihat manusia, Tuhan yang mati. Tuhannya yang mati. Gimana itu? Ngeri. Ngeri. Terbalik. Jadi Ampun memang- saya lagi itu Mbak Natalia. Ngeri itu. Bahaya. Ya. Jadi kita sepakat ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan Adonai ya. Saya nggak pernah nyamain, Pak. Saya nggak pernah nyamain. Ya Nggak tidak butuh. berarti memang beda. Saya nggak butuh nyamain. Kalaupun Rabi Yahudi mau nyamain, itu hak mereka. Tapi kalau saya nggak butuh menyamakan Tuhan Ya. kesembahan saya dengan kesembahan lain, nggak perlu, Pak. Nggak usah jauh-jauh, Artinya- Tabe, tidak usah jauh-jauh. Bumi satu, matahari satu. Masa penciptanya 2 atau 3? Pastilah satu. Tidak satu. Esa bukan saya tidak ini kayak kurang pas juga kalau Tuhan itu dibilang satu bilang Oke, itu tidak. esa itu tunggal, nggak ada lainnya. Ya kan? Oke, saya analogi kembali. Bumi satu, matahari satu. Berapa Tuhan? Pastilah esa satu. Nggak Ya. mungkin lah, Tuhannya 2 atau 3. Beribut nanti dia kan? Berantem geger. Begitu makanya Itu dia videonya teman-teman, cukup menarik ya. Memang orang yang mu'allaf itu rata-rata cerdas teman-teman. Kenapa? Karena mereka berpikir sebelum mereka mengikrarkan 2 kalimat syahadat, mereka itu sudah berpikir berulang, ditimbang gitu kan. Ya, penuh perjuangan dan Whatever is in the air is memang apa ya teman-teman ya. Ya, begitulah adanya. Orang yang mu'allaf itu rata-rata cerdas gitu. Berbeda dengan orang yang katanya murtad, katanya melihat Yesus datang dari awan-awan, begini dan begitu, kakinya kotor, tubuhnya kotor, dan dia cuman pakai kolor gitu kan. Beda teman-teman, beda jauh. Ya, orang yang mu'allaf rata-rata belajar, berbeda dengan orang yang murtad. Dan jika doktrin sudah melekat, memang repot teman-teman. Kalau dari kecil sudah didoktrin bahwasanya Tuhan berinkarnasi menjadi manusia atau Tuhan menjelma menjadi manusia, anaknya Bunda Maria, itu menghilangkan doktrin seperti itu repot. Memang butuh kejujuran dan butuh ketegasan. Kalau nggak jujur ya tetap aja doktrin itu akan tetap masuk kan gitu. Kalau nggak tegas ya tetap aja berkutat di doktrin itu. Tapi setelah kita tanya mengenai doktrin itu, mereka juga kebingungan untuk menjawab itu. Seperti halnya Pak Pong ini tadi, ya kan? Pencipta langit dan bumi, pencipta manusia masuk ke dalam perut Maria, lalu kemudian keluar menjadi Yesus. Setelah menjadi Yesus, ternyata Bunda Maria tidak nyembah Yesus. Kan kebingungan sendiri mereka menjelaskan gitu, teman-teman. Nah, terkait dengan Islam di abad ke-7, itu yang saya maksud, ada yang DM saya. Itu yang saya maksud, Islam dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW itu di abad ke-7, teman-teman. Jadi jangan dikira
saya mengatakan bahwasanya Islam itu baru ada di abad ke-7, enggak seperti itu. Cuman Islam dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu baru di abad ke-7. Ya, mudah-mudahan dengan adanya video-video seperti ini, diskusi-diskusi seperti ini, ya, semakin meneguhkan iman Islam kita, dan semoga bisa menjadi asbab hidayah untuk mereka-mereka yang mau berpikir, untuk mereka-mereka yang mau betul-betul mencari kebenaran. Mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.